Sahabat Bev Law Firm, berjumpa lagi bersama kami di sini Bev Law Firm dan konsultan bersama saya Aksa. Saat ini kantor kami sedang menangani perkara pidana, sehingga pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan buat kita semua, dan khususnya bagi diri saya dalam ilmu hukum lebih jauh. Sehubungan dengan perkara yang dihadapi kantor kami Bev Law Firm dan konsultan, yang memasuki tahapan pemeriksaan polisi, maka kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi pendampingan saksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sahabat Bev Law Firm, dalam praktik hukum di lapangan, sering terjadi perdebatan antara penyidik dan advokat seputar saksi. Apakah boleh atau tidak didampingi advokat atau penasihat hukum? Di persidangan, hampir selalu hakim mengusir advokat yang hendak mendampingi seorang saksi. Hanya terdakwa yang boleh didampingi penasihat hukum. Selalu begitu hakim beralasan. Asal-usul perdebatan demikian berhulu pada asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana, di mana hanya yang tertulis dalam hukum acara yang boleh diikuti sesuai dengan asas lex stricta. Penganut paham legalitas yang kaku demikian biasanya dari kalangan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki pandangan sempit dan tekstual. Sahabat Bev Law Firm, bagi penyidik tipe ini, hanya tersangka dan terdakwa yang boleh didampingi oleh penasihat hukum. Mereka yang berpegang pada ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal tersebut menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pada sisi lain, sebagian penyidik tidak mempermasalahkan seorang saksi didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Dalam situasi begini, penyidik dan penasihat hukum berada dalam satu garis kesepahaman, baik dari sisi asas legalitas yang kaku sekalipun, maupun menurut asas legalitas yang tidak kaku atau masih membuka sedikit ruang analogi. Seorang saksi berhak didampingi penasihat hukum. Sahabat Bev Law Firm, berikut ulasan dari dasar hukumnya. Yang pertama, dari sisi asas legalitas yang dipahami secara kaku dan tekstual, hukum acara tidak hanya berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau perundangan lainnya dengan hierarki di bawah undang-undang yang memperbolehkan saksi didampingi advokat. KUHP sifatnya aturan umum dalam hukum acara. Di samping KUHP, masih ada aturan khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, dan lain-lain. Ambil contoh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat 1 huruf I, undang-undang ini dengan tegas menyebutkan, saksi berhak mendapatkan nasihat hukum. Hak saksi ini kembali dipertegas dalam ayat 2. Nasihat hukum yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut bila merujuk KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah berhak diberikan oleh advokat atau penasihat hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menegaskan bahwa advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kemudian pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan, apa saja bentuk jasa hukum yang diberikan oleh advokat, berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sahabat Bev Law Firm, dalam pada itu, norma perlindungan hak asasi manusia menempatkan hak mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia. Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia menegaskan, setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makna subjek hukum setiap orang berarti termasuk saksi dan makna bantuan hukum termasuk pendampingan oleh advokat. Lebih lanjut, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia pada pasal 27 huruf A
membolehkan seorang saksi didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum. Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa wajib a. memberikan kesempatan terhadap saksi, atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai. Tegas pasal 27 huruf A Perkap nomor 8 tahun 2009. Sahabat Before From, yang kedua, bila asas legalitas hukum acara dipahami sedikit longgar dengan membolehkan analogi, maka sesuai fakta lapangan, tidak terhindar hak saksi untuk didampingi advokat atau penasihat hukum. Apalagi dalam kasus di mana saksi berpeluang menjadi tersangka. Tanpa didampingi penasihat hukum, saksi sangat rentan diintimidasi, diprovokasi, dijerat dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan melanggar hukum acara, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan norma perlindungan saksi. Pada pasal 54 KUHP memang menyebutkan secara tegas hak tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Akan tetapi, dalam KUHP juga tidak melarang secara tegas saksi didampingi penasihat hukum. Dalam konteks ini adalah kurang tepat argumen yang menyebutkan bahwa hanya yang diatur secara tegas dalam KUHP yang dibolehkan oleh hukum acara dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Analoginya dan secara fakta sesuai yang tidak dilarang berarti boleh, sebagaimana pakaian advokat yang sewaktu mendampingi klien tidak disebut dalam KUHP harus menggunakan dasi. Kenyataannya advokat bebas memakai dasi atau tidak. Suatu yang tidak secara tegas diatur atau dilarang dalam hukum acara diserahkan pada dinamika dan kebutuhan praktik di lapangan. Dalam keadaan tidak sedang berhadapan dengan proses hukum, setiap orang berhak meminta nasihat atau konsultasi hukum dari advokat. Apalagi saat berhadapan dengan proses hukum, lebih-lebih lagi berhak mendapatkan bantuan hukum. Sahabat Before From, sepatutnya dipahami bila penegakan hukum dilakukan secara murni tanpa muatan kepentingan pribadi, maka kehadiran advokat atau penasihat hukum justru membantu penegakan hukum itu sendiri. Konkretnya, saksi dapat meminta nasihat hukum langsung kepada advokat atau advokat berinisiatif memberikan nasihat atau advis hukum pada saksi, tanpa bermaksud mengarahkan saksi memberikan keterangan di luar hal yang dilihat, didengar, dan dialami itu sendiri. Dengan nasihat hukum demikian, saksi dipastikan selalu dalam koridor hukum. Dengannya, proses penegakan hukum justru terbantu oleh kehadiran advokat. Advokat atau penasihat hukum pun mesti paham batasan etika mendampingi antara lain membiarkan saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan darinya. Jangan sampai offside. Peranan advokat harus sebatas memberi nasihat atau advis hukum baik diminta atau inisiatif si advokat itu sendiri demi kelancaran pemeriksaan yang akan atau sedang berjalan. Advokat hanya pasif saat berhadapan dengan penyidik. Ia tidak menjawab pertanyaan penyidik. Yang menjawab pertanyaan penyidik terkait perkara adalah saksi atau kliennya. Advokat hanya aktif berhadapan dengan klien, seperti saksi, tersangka, atau terdakwa. Kliennya bebas bertanya seputar kasusnya, dan advokat bebas memberi pandangan atau nasihat hukum berupa timbal balik. Sahabat Before From, akhir kata dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan saksi didampingi advokat atau penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.